Sobat JKS, selamat datang kembali di Friday Talk atau Friday Talk. Kali ini saya Farda, PATT Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, hadir menemani kalian bersama Mas Ikhtiar. Ya, Halo Mas Ikhtiar, apa kabar? halo Sobat CKN, Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Nah, semoga Sobat JKN juga dalam keadaan sama ya, sama Iya, baiknya. Hari ini kita akan membahas hal yang penting banget nih, tapi kadang masih disepelekan oleh beberapa orang, yaitu mengenai iuran BPJS Kesehatan. Masih banyak yang mikir kayak, aduh ribet banget, ngapain bayar iuran tiap bulan? Karena aku juga nggak akan sakit tiap bulan. Padahal sakit kan nggak ada yang tahu ya mas. Dan iuran itu adalah kunci perlindungan kita kalau sewaktu-waktu kita jatuh sakit. iya betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Ikhtiar di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen menjabat sebagai apa nih, Mas? Oh iya, baik Mbak Farda. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Ikhtiar Nurul Imam Subekti, biasa dipanggil Ikhtiar. Di sini saya sebagai staf telecollecting, Mbak. Seperti itu. Staff Mm-mm. telecollecting. Itu tugasnya ngapain aja tuh, Mas? Baik, untuk tugas utama dari telecollecting BPJS Kesehatan adalah untuk menghubungi peserta melalui via telepon untuk mengingatkan dan memberikan informasi mengenai tagihan iuran bagi peserta PPPU yang menunggak seperti itu. Mengingatkan kembali kepada peserta untuk membayar iuran. Iya, peserta Ya. PBPU atau peserta mandiri Iya, ya, Mas ya. betul. Mm-mm. Kalau boleh tahu nih, Mas, ada berapa sih staff telecollecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen? Baik, untuk staf telecollecting yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Kebumen ada 3 orang, yakni ada Mbak Wari, kemudian Mbak Tias, dan saya sendiri. Oke, Mas. Oke, kita lanjut nih ke Ya. bahasan tentang iuran. Mm-mm. Nah, untuk peserta PBPU atau peserta mandiri, besaran iurannya tuh berapa sih, Mas? Baik, untuk besaran iuran di setiap kelas bervariasi ya Mbak, karena di BPJS Kesehatan ini ada 3 kelas. Untuk kelas pertama itu 150.000 per bulannya, kemudian kelas 2 100.000 rupiah, kemudian kelas 3 35.000 rupiah. Oh, jadi ada 3 kelas iuran ya, Mas ya? Iya Dari betul, seratus lima puluh ada ribu untuk kelas 1, 100.000 kelas 2, dan 35.000 untuk untuk kelas kelas 3. 3. Kalau dipikir-pikir, itu iurannya juga kecil ya, Mas, Iya. dibandingkan dengan biaya pengobatan saat ini, yang kayaknya udah tinggi banget ya. Bahkan Mm-mm. untuk rawat inap sehari aja bisa jutaan rupiah ya, Mas. Iya betul. Nah, untuk iuran tersebut nih, bisa dibayarkan di mana aja tuh, Mas? Baik, untuk pembayaran bisa melalui channel pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti di Indomaret, Alfamart, kemudian ATM atau M-Banking, dan e-commerce seperti itu Mbak. Jadi Banyak banget ya, banyak Mas. sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Wah, banyak banget sih itu dari minimarket, kemudian lewat bank, Iya, ATM, mobile terus banking, bahkan sampai e-wallet kayak GoPay, iya betul, ShopeePay. itu juga bisa. Oke, jadi nggak ada alasan lagi buat telat bayar iuran ya, Mas? Iya. Oh iya, sekarang juga BPJS Kesehatan telah menyediakan auto debit loh Mbak. Auto debit itu Uh-uh. sistemnya gimana tuh, Mas? Jadi untuk sistem auto debit itu pembayarannya bisa langsung otomatis terpotong di setiap bulannya seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kata lupa untuk membayar iuran. Jadi sudah otomatis terpotong lewat rekening seperti itu. Oh iya, berarti nggak manual lagi ya, Mas? Iya Nggak harus betul. ke minimarket Iya gitu. betul. Udah otomatis terpotong dari tabungan kita. Iya. Nah, cara mendaftar auto debit itu gimana, Mas? Untuk pendaftaran auto debit itu bisa lewat aplikasi mobil JKN ataupun bisa datang langsung ke kantor bank yang akan didaftarkan untuk auto debitnya itu sendiri seperti itu. Oh iya, oke. Malah kayaknya auto debit ini sangat memudahkan ya, Mas ya? Iya, sangat mudah dan tentunya lebih praktis ya Mbak. Praktis, betul. Nah, oke Mas, kalau nih misalnya Sobat JKN mau membayarkan tagihan iuran, tapi mereka nggak tahu nominal yang harus dibayarkan berapa. Mereka kalau mau cek tagihannya di mana, Mas? Baik, untuk cek tagihan iuran itu bagi peserta PPPU bisa mengeceknya melalui aplikasi mobil CKN, kemudian Pandawa, atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 0811 8165 165 dan Care Center 165 seperti itu. Oke, kalau di aplikasi mobile JKN, peserta JKN kan bisa download di Play Store ataupun App App Store. Store, iya. Nah, dan mereka tinggal login tuh ya Mas ya, Iya. bisa muncul tagihannya di dashboard awal. Iya. Lalu untuk di fitur layanan Pandawa nih Mas, gimana cara ngeceknya? Kalau dari Pandawa sendiri itu bisa cek tagihan pada menu informasi seperti itu. Oke, berarti kita save tuh nomornya Pandawa, lalu kita chat nomor tersebut, lalu bisa pilih opsi informasi. Iya betul. Nah, untuk cek tagihan iuran itu, apa aja berkas yang dibutuhkan tuh Mas? Meskipun kan bisa akses di rumah atau di mana aja, tapi ada nggak yang harus disiapkan? Oh iya, baik, untuk penyiapan dokumen itu sih cuman NIK sama tanggal lahir saja sih Mbak, jadi lebih praktis gitu. Oh ya, sangat praktis ya. Nggak Praktis. perlu datang jauh-jauh ke Iya kantor, betul. nggak perlu antri, bisa di mana aja dan kapan aja. Iya, bisa diakses dimanapun. Oke nih Mas.
Eh, Oh iya Mbak, Eh, just info saja sih ya dari kami bahwa di BPJS Kesehatan juga telah menyediakan yang namanya program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi bagi peserta PPPU yang menunggak itu bisa melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan atau bertahap. Jadi nanti pembayarannya lebih ringan. Oke, berarti nih kalau ada sobat JKN yang memiliki tunggakan sampai berjuta-juta dan Iya. merasa kesulitan untuk membayar Mm-mm. secara langsung gitu ya Mas ya, Iya. bisa menggunakan fitur Reha. Itu rehab pada aplikasi Mobile JKN. Daftarnya hanya bisa di Mobile JKN Mas? Itu bisa lewat kantor BPJS Kesehatan juga bisa. Oke. Ya, baik Mbak Farda. Jadi saya juga ingin memberikan informasi kepada peserta PPPU, di mana bagi peserta PPPU yang menunggak itu bisa melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan atau bertahap yang dapat diakses melalui aplikasi Mobile JKN pada menu fitur Rehab. Jadi nanti bagi peserta PPPU yang menunggak itu bisa melakukan pembayaran dengan dicicil. Jadi nanti pembayarannya lebih ringan seperti itu, Mbak. Oke, Mm-mm. program New Rehab, Iya. rencana pembayaran bertahap Mm-mm. bisa didaftarkan di Mobile JKN. Hanya di Mobile JKN tuh Mas, atau ada fitur lain yang bisa Mm-mm. untuk mendaftar? Baik, Mbak. Jadi untuk pendaftaran rehab itu sendiri bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN, kemudian di Care Center 165, ataupun bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan cabang terdekat, Mbak. Seperti Oh, itu. oke. Ada nggak sih Mas kriteria atau persyaratan khusus untuk peserta JKN, khususnya PBPU, untuk mendaftar program rehab? Mm-mm. Jadi untuk syarat pendaftaran rehab ini bagi peserta PPPU yang menunggak itu dengan syarat memiliki tunggakan iuran 4 sampai 24 bulan tunggakan seperti itu. Karena sekarang ada new rehab, itu untuk peserta PPPU yang alih segmen bisa melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan juga dengan syarat minimal tunggakan 2 bulan tunggakan seperti itu, Mbak. Hmm, peserta PBPU yang alih segmen itu maksudnya peserta PBPU yang sudah beralih menjadi PPU atau Iya, betul. tunggakannya melalui Mm-mm. perusahaan gitu ya. Iya, Oke, betul. oke. Jadi peserta PPPU yang telah pindah segmen namun masih memiliki tunggakan iuran. Jadi kayak dari Mandiri ke PPU ataupun PNS nih, ataupun Hmm. sudah terdaftar sebagai P3K, tetapi saat terdaftar sebagai P3K itu masih mempunyai tunggakan saat masih menjadi peserta mandiri. Nah, itu bagi peserta alih segmen bisa melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan melalui program rehab di aplikasi Mobile CKN ataupun bisa melalui Car Center 165. Oke Mas. Lalu untuk pembayaran iurannya nih dengan cara dicicilkan ya, itu bisa dilakukan selama beberapa tahapan tuh Mas. Ya, baik. Untuk jangka waktu pembayaran cicilan bagi peserta PPPU yang menunggak itu maksimal 12 bulan atau setengah dari jumlah bulan tunggakan. Kemudian bagi peserta PPPU yang telah beralih segmen atau PPPU yang telah beralih ke PPU atau lain sebagainya karena saat masih menjadi peserta mandiri itu masih menunggak, pembayaran minimal di setiap bulannya Rp35.000 dan maksimal periode pembayaran cicilannya 36 bulan, Mbak Farda. Ini kayaknya sangat membantu untuk teman-teman yang memiliki tunggakan iuran yang cukup besar gitu ya Mas ya, Iya. yang tidak bisa dibayarkan secara langsung gitu. Wah, oke Mas Ikhtiar, ini pembahasannya sungguh sangat bermanfaat ya untuk Sobat JKN dari besaran iuran peserta JKN PBPU, kemudian mengenai kanal pembayaran, fitur auto debit, program rehab, dan cara atau mekanisme pendaftaran program rehab. Terima kasih banyak Mas Ikhtiar atas kesediaannya hadir di Friday Talk. Iya. Semoga bermanfaat untuk Sobat JKN. Nah, dari Mas Ikhtiar, apakah ada pesan atau yang ingin disampaikan untuk peserta JKN? Ya, untuk pesan bagi peserta CKN, bagi kami sih jangan lupa membayar iuran sebelum tanggal 10 di setiap bulannya supaya status kepesertaan tetap aktif dan dapat digunakan sewaktu-waktu, Mbak.
Oke, Mas Tiar, terima kasih banyak atas remindernya untuk membayar iuran tepat waktu. Karena kesehatan itu bukan cuma soal diri sendiri ya, Mas ya, tapi juga bagian dari gotong royong jutaan peserta JKN di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di episode Friday Talk selanjutnya. Saya Farda, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dan